Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rifna Dwi Stefani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menyajikan materi dalam bentuk media pembelajaran audiovisual, yaitu membahas tentang KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Selamat menyimak. Berikut langkah kerja bagi guru. Guru menayangkan video pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian cerpen. Cerpen ialah cerita atau kisah pendek dengan jumlah kata kurang dari 10.000 dengan memberikan kesan tunggal dan ceritanya berpusat pada salah satu tokoh. Di dalam cerpen terdapat struktur cerpen. Apa sih struktur cerpen itu? Struktur dalam cerita pendek terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian penentuan peristiwa berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ialah bagian cerita menuju serangkaian peristiwa tidak terduga. 3. Komplikasi. Komplikasi berisi konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. 4. Resolusi. Resolusi merupakan solusi masalah atau tantangan telah selesai. Resolusi merupakan cara pengarang mengakhiri cerita. Berikut peta konsep struktur teks cerpen. Selamat menyimak. Nah, ini adalah struktur teks cerpen. Yang pertama terdapat orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, dilanjut komplikasi, kemudian yang terakhir adalah resolusi. Di bagian orientasi akan ada penentuan peristiwa, kemudian dilanjut rangkaian peristiwa yang serangkaian peristiwanya tak terduga, kemudian dilanjut komplikasi. Komplikasi terdapat masalah-masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi, kemudian dilanjut resolusi. Ini merupakan solusi untuk masalah atau tantangan capaian yang berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Berikut adalah langkah kerja siswa. Langkah 1. Peserta didik membaca teks cerita pendek berjudul Dunia Serena pada buku modul peserta didik halaman 44-49. Langkah yang kedua yaitu peserta didik secara berkelompok berdiskusi melalui chat WAG menemukan struktur teks cerita pendek berjudul Dunia Serena berupa orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Langkah yang ketiga yaitu peserta didik secara individu menyimpulkan struktur teks cerita pendek berjudul Dunia Serena. Langkah yang keempat yaitu peserta didik menuangkan hasil analisis struktur teks cerita pendek pada LKPD yang sudah diberikan guru berupa media Google Form. Berikut adalah pembahasan tentang kebahasaan teks cerita pendek. Kebahasaan teks cerita pendek. Aspek kebahasaan yang menonjol dari teks cerita pendek yaitu sebagai berikut. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu sudut pandang pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Yang kedua, terdapat beberapa dialog yang menunjukkan waktu kini atau lampau. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda khusus.
dengan memilih kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Yang keempat, menggunakan deskripsi yang rinci untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Yang kelima yaitu menggunakan majas. Majas yang biasanya sering digunakan dalam cerita pendek antara lain simile, personifikasi, dan metafora. Simile merupakan majas perbandingan langsung. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Majas metafora adalah perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contoh, dia memiliki hati batu. Sedangkan majas personifikasi adalah menghidupkan benda mati dan tumbuhan. Benda mati ataupun tumbuhan dianggap seperti melakukan aktivitas seperti manusia. Contoh, 1. Awan tertatih-tatih melintasi langit. 2. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Yang keenam yaitu menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Berikut adalah langkah kerja bagi siswa. Langkah pertama, peserta didik membaca teks cerita pendek berjudul Kartu Pos dari Surga pada buku modul peserta didik halaman 34-37. Langkah kedua yaitu peserta didik secara berkelompok berdiskusi melalui chat WAG menemukan kaidah kebahasaan teks cerita pendek berjudul Kartu Pos dari Surga berupa sudut pandang, dialog atau kalimat langsung, kata benda khusus, uraian deskripsi yang rinci, majas, dan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Langkah yang ketiga yaitu peserta didik secara individu menyimpulkan kaidah kebahasaan teks cerita pendek berjudul Kartu Pos dari Surga. Langkah yang keempat yaitu peserta didik menuangkan hasil analisis struktur teks cerita pendek pada LKPD yang sudah diberikan guru berupa media Google Form. Nah, itu tadi merupakan contoh media pembelajaran audio visual yang telah saya buat, yaitu membahas materi dalam KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ini bisa dilakukan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan 1 dapat membahas struktur teks cerita pendek dan pertemuan kedua membahas aspek kebahasaan cerita pendek. Itu tadi dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.